Alhamdulillahilladzi wa kafa. Summa salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amma ba'du. Hadratul ulama wal qurama wa hadratul ummahatil muslimat, Majelis Taklim Cahaya Islam yang hadir pada kesempatan siang ini, semoga kita semua selalu diberkahi, diridhoi dan dikaruniai sehat, afiat, panjang umur dalam taat ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, memuji dan bersyukur pada Allah. Mari bersama mendoakan kedua orang tua kita, guru-guru kita, para pendahulu kita, semua orang yang berjasa berbuat baik pada kita, terkhusus yang mewakafkan, memperjuangkan masjid dan majelis taklim ini. Kita doakan anak cucu keturunan kita dijadikan soleh, solehah, keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, rezeki halal barakah. Kita doakan apabila ada yang sakit, mungkin jamaah kita, keluarga kita, atau tetangga kanan kiri kita yang berdekatan dengan masjid ini, yang saat ini sakit, kita doakan semoga sakitnya, penyakitnya disembuhkan oleh Allah. Al-hadiniyah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syai'lillahi lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan ngaji kita dari kitab Akhlaqun Nisa. Masih ada kitabnya? Masih. Alhamdulillah. Biasanya kalau ngaji habis libur lama itu kitabnya pada hilang. Ya wis, kalau yang hilang wis ngantuk-ngantuk aja lah ya. Antara saludah wallahu a'lam bishawab, sallallahu ala Muhammad pulang. Statusnya insya Allah sama. Dari mana Bu? Ngaji. Beres. Kumpul dengan orang baik, insya Allah kecatat baik. Ada satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, almar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu keseharian beragamanya dipengaruhi oleh lingkungannya. Kalau dia berada di majelis taklim, walaupun ia datang, duduk, diem, tiba-tiba pules, insya Allah catatannya sama-sama ngaji. Masalah bobotnya kan nomor nanti lah ya. Yang penting kan sama-sama ngaji. Dan sebaliknya, orang kok duduk di tempat maksiat, walaupun dia nggak ngapa-ngapain, kalau ada digerebek polisi, apakah dipilih-pilih? Lah ya enggak, angkut semua kan. Ya begitulah ngaji. Yang masih megang kitabnya halaman 13. Saya HP, saya catat terakhir ngaji 21 Januari. Kalau sekarang udah tanggal berapa ya? Setengah tahun lah ya. Udah pokoknya berkali-kali puasa, berkali-kali lebaran lah. Lebihin Bang Toyib. Yes, begitulah ya. Halaman 13. Saya nyatetnya di HP. Kalau di kitab kadang mau kitabnya hilang. Kalau di HP insya Allah asal akunnya nggak hilang, nggak hilang. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Hadis diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Isi sabdanya, lau kuntu amiran ahadan ayyasjuda li ahadin la amartu al mar'ata an tasjuda li zawjiha. Rawahu at-Tirmidzi wa qala hadisun hasanun.
Rasulullah beliau bersabda, lau kuntu, seandainya saya itu amiron, orang yang memerintahkan ahadan, seseorang, ayyasjuda li ahadin, untuk sujud kepada orang lain. Bahasa gampangnya begini, kalau seandainya diperbolehkan antara satu orang sujud ke orang lain atau sujud dengan sesama manusia, kalau seandainya boleh, tapi yang nyatanya nggak boleh. Makanya kalau ada lagu sujud aku di kakimu, nah itu belakangnya saut. Siapa yang nyanyi? Rita Sugiarto apa Elvi Sukaisi? Oh Isdalia. Oh iya. Enggak boleh sujud dengan sesama manusia bagaimanapun keadaannya, dalam Islam itu tidak boleh. Kalau seandainya boleh, kata Rasulullah, la amartu, maka saya akan perintahkan almar'ata, kepada istri, antas judali zaujiha, untuk sujud kepada suaminya. Kalau seandainya boleh, wong Rasulullah enggak memperbolehkan antara kita sujud dengan sesama manusia. Lah ibu kalau pas habis sholat id minta maaf ke bapaknya apa enggak? Nah, kok ragu-ragu? Kalau habis lebaran loh, habis sholat id, Idul Fitri, nah, minta maaf ke suami apa enggak? Nah, minta maafnya gimana? Ya asal begini ya, maafin, gitu. Cipika-cipiki, alhamdulillah, wis gimana terserah ibu lah caranya. Yang enggak boleh pokoknya sampai posisi sujud. Atau kadang suami duduk langsung ada ratusan ribu tempelin di sini. Ayo, pokoknya hanya 2 jam kamu nurut dengan saya. Ntar setelah itu yo ngomel-ngomel maning. Makanya kalau ada bercandaan, kenapa hewan kurban itu selalu jantan? Karena jangankan untuk jadikan kurban, untuk minta maaf aja berat. Lah sujud yang diperbolehkan itu hanya ada 4 dalam Islam. Sujud yang boleh itu cuma ada 4. Dan sesuatu gerakan disebut sujud itu apabila 7 anggota badan nempel ke ini lantai, ke tempat sujud. 7 apa aja? Wajah, 2 telapak tangan, 2 lutut, dan 2 ujung kaki. Kalau yang 6 boleh terhalang, tapi yang 1 ini enggak boleh terhalang. Makanya kalau kita mau sujud, ini kalau yang laki yo, kalau mau ngajar, mau foto pakai pecinya begini. Kalau mau sholat ini. Oh, orang pakai peci ada ilmunya ya. Kalau orang yang main kartu kalah, pecinya begini. Lah orang pakai peci ada ilmunya. Itu dulu bapak saya. Kalau habis pulang sholat subuh itu kan, rumah saya sama musola itu ada rumah yang tiap hari itu dipakai buat main kartu. Lah bapak saya kalau bahasa bercandaan begini, kalau manggil saya kan Ahmad, Mat, tahu nggak kenapa orang kalau kalah main kartu pakai pecinya kok begini? Emang kenapa Pak? Awalnya itu begini, karena tadi Isya ya sholat begini, asal ngambil kartu jelek garuk-garuk, ambil kartu jelek garuk-garuk, kartu jelek lama-lama kalah begini. Iya, orang pakai peci aja ada ilmunya. Kalau mau sujud ya ini ditarik biar ini nempel ke masjid atau tempat sujud. Lah ibu yang pakai jilbab kalau mau ngaji mau foto ya begini nih. Tapi nanti kalau mau sholat ya ada di bedanya. Ini harus nempel ke masjid. Masjid itu artinya tempat sujud. Lah dalam sujud itu 7 anggota badan harus nempel, terletakkan di lantai. Yang 1 ini langsung, yang 6 boleh terhalang. Misalnya ketika umroh pas musim dingin kan rata-rata pada pakai
kaos tangan, kaos kaki. Lah maka kan terhalangkan ketika sujud. Lah lutut otomatis wong make sarung, make mukena ya. Lah sujud yang boleh itu cuma 4. Pertama sujud sholat yang biasa ibu lakukan setiap 1 rakaat 2 kali. Yang kedua sujud sahwi, sujud karena lupa. Sholat duhur sendirian, dari pagi urusan mumet nganterin cucu sekolah. Kan musim nganterin cucu ya? Ya kalau cucunya nurut enak. Kadang ada cucu itu yang niru persis sama neneknya. Dianterin sekolah, neneknya pulang, ikut pulang. Udah dari pagi mumet, udah begitu sholat duhur kan pikiran agak mumet. Begitu pikiran agak mumet ketika sholat baru dapat 2 rakaat udah bingung. Ini 2 rakaat atau 3 yuk? 3 atau 2? Pernah ngalami gitu nggak? Kok sama persis sama saya nih? Kirain saya sendiri. Lagi pusing. Lah ketika terjadi seperti itu maka ambil yang sedikit. Kalau ragunya 2 atau 3 maka ambil yang 2. Kaidah fikihnya wa fil qalili wal katsiri humila alal qalili hasbama ta'assola. Kalau kita ragu dalam sholat 2 atau 3 maka ambil yang 2. Nanti sebelum salam sujud. Lah kalau sujud sahwinya lupa juga gimana? Lah terus gimana? Lah iya begitu nanti sujud sahwi wong sholatnya ragu-ragu. Lah begitu innaka hamidum majid Allahumma inni a'udzubika kan begitu ya? Wa min adzabin nar. Harusnya bukan harusnya sunnahnya sujud sahwi untuk nambel ragu-ragu itu tadi. Lah kalau sujud sahwinya lupa juga? Gimana? Kalau sujud sahwinya lupa? Ya udah. Kalau memang ingetnya jaraknya masih dekat, artinya assalamualaikum, astagfirullahaladzim lah, belum sujud sahwi, langsung sujud 2 kali sujudnya, sujud duduk di antara 2 sujud lagi. Tapi kalau ingetnya udah lama, udah datang ke sini nih, wong hari Selasa, udah datang ke sini, udah baca Yasin wal Qur'anil, ya wes gak usah. Ya terus ya wes Allah Maha tahu. Kualitas kita Allah Maha tahu. Kemudian yang ketiga ada namanya sujud tilawah. Yaitu sujud yang dilakukan ketika ada bacaan-bacaan Quran yang ayat-ayat sajdah. Ayat sajdah dalam Quran itu ada 15 atau 17. Biasanya di pinggirnya itu ada tulisannya sajdah. Contoh gampang di surah Al-Alaq. Tahu surah Al-Alaq Bu? Surah Al-Alaq. Wasjud waqtarib, awalnya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Kira-kira kalau sholat pernah baca ini ya? Kok senyum? Kelamaan ya? Wes pokoknya kita bacanya kul ya, kulhu, kul falak, tunas. Biar malaikat enggak boring mosok kul mulu, ganti inna ama idza jaa. Ayo kita ngikutin Pak JK dulu waktu nyapres lebih cepat, lebih baik. Imam baru takbir aja kita bisa suudon. Di sini kalau tarawih 28. 23. Lo umpama ntar tahun depan saya diundang imamin di sini. Langsung saya takbirnya begini. Allahu Akbar. Kira-kira yang dalam pikiran ibu apa? Imam baru takbir aja udah suudon aja. Waduh, lama ini mah. Kalau nggak terlanjur berdiri di depan mah melipir pulang nih. Lah dalam surah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu baik bacanya di dalam sholat maupun di luar sholat. Ketika sampai habis wasjud waqtarib itu ayat sajdah, maka kita yang baca atau yang dengar sunnahnya sujud tilawah.
Nah, itu namanya sujud tilawah, sujud karena ada bacaan. Yang ketiga, yang keempat ada namanya sujud syukur. Sujud yang dilakukan karena kita merasa memperoleh kenikmatan dan anugerah. Umpama kita punya keluarga yang entah puluhan tahun gak ketemu, begitu tiba-tiba ngasih kabar datang, saking senengnya langsung sujud. Atau mungkin kita lihat acara di TV-TV, acara lomba dangdut, begitu diumumkan menang langsung sujud. Atau mungkin ada acara-acara, kalau ibu-ibu gak nonton acara bola gak seneng ya, bulu tangkis atau begitu semesa terakhir jebret menang, biasanya langsung sujud. Nah, kadang yang jadi pertanyaan, sujud syukur itu syarat ketentuan berlaku sama seperti orang sholat, harus nutup aurat, madhep kiblat, dalam keadaan suci. Lah kira-kira penyanyi dangdut sebelum audisi di Indosiar itu wudu dulu apa enggak? Enggak. Lah terus nutup aurat apa enggak? Lah ya siapa tahu madhep kiblat? Lah ibu kok tahu kok enggak madhep kiblat? Oh pernah ikut audisi ya? Lah kok umpama memenuhi syarat, memang dia sujudnya madhep kiblat, dia yo pakai nutup aurat. Kan ada ya sekarang penyanyi yang pada rapi-rapi ya pakaiannya yo. Iya. Lah terus dia yo bener punya wudu karena memang dulu mungkin santri kebetulan punya suara bagus, ikut lomba nyanyi ya kok menang. Kemudian dia bener itu sujud. Tapi kalau pemain bola kan pakai celana pendek, bulu tangkis yo iyo. Begitu dinyatakan menang loh kok sujud. Itu sujud opo? Ya bukan sujud terus, pokoknya nyungsep gitu aja lah ya. Ya kayak ibu lah umpama cuman pakai daster doang, kemudian ada yang bu ini ibu dapat hadiah 50 juta. Dari mana yang ngasih lombo ngarang? Kan ngarang ini. Langsung saking senengnya sujud. Padahal cuman pakai daster yang nggak pakai jilbab lagi. Yo itu bukan sujud syukur namanya. Yo pokoknya nyungsep. Lah kalau sujud syukur itu sama persis kayak orang sholat. Wudu, ngadepnya ono, blat nutup aurat, itu baru disebut sujud syukur. Lah sujud yang dibenarkan cuma 4 itu tadi. Selain sujud 4 ini nggak boleh. Maka Rasulullah kalau seandainya boleh, maka seorang istri saya perintahkan sujud kepada kalau wong nyatanya yo nggak perlu, nggak sampai segitunya. Yo hanya wajibnya taat ya, tapi nggak sampai sujud. Nah ini hadis riwayat At-Tirmidzi wa qala hadisun hasanun. Hadisnya hadis hasan. Selanjutnya bismillahirrahmanirrahim, an Abi Ali Talq bin Hali radhiyallahu anhu. Dari Abi Ali, bapaknya Ali, namanya Talqin bin Ali. Namanya muter-muter. Radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridhoinya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Waduh, ini isinya kok agak begitu ya. Dibaca kok dilanjutin ini? Baca? Enggak apa-apa ya? Iya, ntar kok sampai segitunya sih, ntar gitu lagi. Tapi wong hadis ya. Idza da'a, ketika ngajak ar-rajulu seorang suami zaujatahu kepada istrinya. Istrinya diajak lihajatihi, untuk memenuhi keinginannya. Keinginan suami yo macam-macam yo. Yo bisa yang itu, bisa yang ono, bisa yang ini, wes macam-macam lah ya. Wes. Walaupun tafsirannya itu yang maksudnya yang itu. Paham lah ya itu ya. Oh ya, wes. Ada yang masih belum nikah. Oh udah nikah semua ya? Oh paham lah. Takutnya ada yang masih belum nikah. Fal ta'tihi, maka yo cepetan. Pokoknya kalau suaminya ngajak, asal nggak ngajak maksiat, cepetan. Kecuali suaminya ngajak maksiat.
Mak, Paan, pinjemin duit sono dong ke Bu Haji. Buat apaan? Pasang slot. Ibu tahu slot? Slot tahu slot. Judi yang lewat HP itu. Ya kalau jual LAN. Kalau zaman dulu togel. Kalau zaman dulu kupluk. Zaman saya kecil dulu di kampung asal ada tontonan wayang, ada tontonan ketoprak itu ada yang di bawah pohon bambu. Sini. Pluk-pluk. Pakai patok kelapa dulu. Udah hilang ganti togel. Togel hilang ganti judol, judi online. Ini hati-hati Bu ya. Anak-anak kita karena korbannya yang disasar ini anak-anak muda. Yang mainan HP. Dan itu iklannya gencer banget. Ini saya asal kadang nonton apa gitu. Yus pokoknya iklan itu nongol aja. Kalau itu langsung diklik, kok di sini ada yang m-banking dan lain-lain, wis hati-hati. Udah banyak kasusnya orang babak belur, harta ludes, rumah tangga kocar-kacir gara-gara judi online. Lah umpama suami kok nyuruh yang maksiat, maka istri boleh tidak taat. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh taat kepada sesama makhluk. Suami ini kan makhluk. Kalau untuk li maksiatil khaliq, maksiat kepada Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Wa in kanat alat tanur, walaupun saat itu ibu lagi di dapur. Tanur itu di dapur. Mak, ayo ngapain? Ayo lah. Ya, ayo. Ya, biar cepetan kelar. Kalau ntar oh malah keburu. Apalagi yang suaminya 9 bulan baru turun belayar. Lah begitu pulang pas hari Kemis, lah kok ibu puasa sunnah. Lah kan suami, aduh mak tega amat, 9 bulan udah nahan, begitu nyampe ke rumah malah puasa. Walah, wes. Ya, ini hadis nasihat Rasulullah untuk para istri. Kalau suami ngajak, asal bukan ngajak ke maksiat, maka segera ditunaikan. Ini kadang wong taat sama suami tergantung kok ya, tergantung tanggal. Kok taat pada suami kadang tergantung tanggal. Kadang ada yang kalau masih nganten baru, wih itu luar biasa. Nyuguhin kopi itu paket lengkap. Yo kopinya, yo tatakannya, yo tutupnya, yo cendok kecil plus tempat gula. Siapa tahu kurang manis. Itu kalau nganten baru. Nanti punya anak satu, itu cendok hilang, tutup hilang. Tinggal tatakan sama gelas. Punya anak gua tatakan hilang, tinggal gelas. Dulu gelas yang ada pegangannya, sekarang udah nggak ada. Lama punya anak 3, anak 4, suami pulang kerja, mak bikinin kopi, kopi bikin diri. Tapi bukan orang sini saya nggak tahu. Orang sono, PKT ke sono terus. Orang bocong kali. Iya, taat sama suami kok ya tergantung tanggal ya. Biasanya kalau ada sesuatu kok ketawa itu pengalaman. Kalau diem aja ngerasa. Lah terus yang mana? Ngerasa apa pengalaman? Aduh ya Allah, berarti walillahilham. Satu hadis lagi. Warawa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud itu sahabat Rasul yang punya istimewa suara bagus. Asal Rasulullah itu habis menjalani tugas kok pulang capek, itu beliau manggil Abdullah bin Mas'ud untuk baca Quran. Lah Rasulullah itu obat capeknya diperdengarkan bacaan Quran.
Asal badan udah kerasa enakan, capek hilang, Rasulullah ya udah cukup. Nah itu Abdullah bin Mas'ud. Cuman beliau itu fisiknya nggak kayak orang Arab pada umumnya. Orang Arab pada umumnya kan gede, tinggi, putih, hidung mancung. Kalau kita kan minimalis ya, minimalis kita ini loh. Makanya kalau haji umrah itu kelihatan banget. Minimalis, hidung ya minimalis, bukan pesek, minimalis. Yang penting buat naruh kacamata masih nyangkut, masih bagus. Lah kalau buat kacamata aja kok melorot, wis. Abdullah bin Mas'ud itu orang Arab tapi fisiknya nggak kayak orang Arab, tapi punya istimewa suara bagus. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini ibu-ibu. Idza ghasalatim ra'atun, ketika seorang istri mencuci siapa zaujiha, baju suaminya. Lah kalau yang nyuci laundry gimana ya? Emang arahnya kemana? Kalau seorang istri nyuci baju suaminya, kataballahu laha alfasanatin, maka Allah akan mencatat 1000 kebaikan untuk istri tersebut. Ibu nyuci baju satu itu sama dengan 1000 kebaikan. Jadi ntar kalau suaminya pulang, Pak, copot. Apaan sih copot? Maksudnya mau dicuci, emang mau apa? Ketawain lu. Nyuci satu. Lah padahal suami kalau pakai kan nggak cuma satu kan ya? Ya kan yang daleman, bawah satu, atas satu, kadang kaos, kadang celana, kadang jaket, yuk. Sekali pakai kalau 5 biji. Makanya ntar kalau sore suami pulang kerja, Pak, copot. Nah apa sih Pak? Copot. Saya mau memperoleh 5000 kebaikan. Kalau nyuci sendiri. Kalau yang nyuci laundry, wa ghafara laha alfai khati'atin, dan Allah mengampuni untuk istri tersebut 2000 kesalahan. Kan? Makanya rajin-rajin nyuci baju suami ya. Ini kalau nyuci periksa dulu ibu ya. Siapa tahu ada cepean, ada gocapan, nyelip di kantong celana. Itu kalau nyucinya ikhlas, tapi kalau nyucinya sambil mangmeng, ya sambil gini ya. Ini laki duduk gak sembarangan amat sih, oli didudukin malu. Yo kalau nggak tahu kalau yang model begini, wong di sini nggak ada tercatat begitu masalahnya. Wastaghfara laha kullu syai'in, dan memintakan ampun setiap sesuatu. Tola'at alaihi syamsu, yang terkena sinar matahari. Wah, yang kena sinar matahari kan banyak banget. Lah itu semuanya memintakan ampun untuk istri yang dengan ikhlas ridho mencucikan baju suami. Padahal Bu, kalau kita ngaji fikih, di sini ada pelajaran fikih kan ya? Udah pernah sampai bab hak suami istri belum? Saya kasih tahu, tapi jangan kasih tahu orang lain ya. Ini saya kasih tahu bahwa aslinya ibu itu nggak ada kewajiban untuk masak, nyuci, beres-beres rumah. Kewajiban ibu itu hanya hak mengandung, melahirkan, menyusui. Menyusui pun itu dalam Islam boleh diwakilkan ke orang lain. Dulu Rasulullah ketika lahir kan disusu sama Suwaibah, habis Suwaibah, Halimah Sa'diyah, kan bukan ibunya kan yang nyusui. Boleh. Berarti tugas ibu itu hanya mengandung, pokoknya melayani suami, mengandung, melahirkan, menyusui. Udah itu. Lah terus nyuci, gosok, ngepel, masak, tugas siapa? Suami. Cocok Bu ya? Cocok. Tapi istri kan wajib taat sama
suami. Begitu suami pulang kerja capek badannya, capek bajunya kotor, makan belum ada, rumah berantakan. Maka sebagai istri yang baik, walaupun itu bukan kewajiban istri, patuh sama suami, gak harus nunggu diperintah. Maka sebelum suami pulang, ibu udah siap masak, siap nyuci piring, siap beres-beres rumah, siap nyuci baju suami. Aslinya begitu. Cuman karena wanita Indonesia ini sangat baik, luar biasa. Dulu waktu nikah apakah ada perjanjian hitam di atas putih bahwa suami tugasnya nyari nafkah, ibu tugasnya enggak kan? Tapi kenapa ibu kerjakan itu semua? Itu hebatnya wanita Indonesia, ya itu. Makanya wanita Indonesia insya Allah masuk surga duluan. Ya Allah. Aslinya begitu. Cuman kan ngaji fikihnya jarang-jarang nyampe bab itu ya. Ayo, jarang kan ya? Jarang kan sampai bab hak dan kewajiban suami istri dalam Islam. Lah kita itu wanita, bukan kita, wong saya nggak masuk. Wanita Indonesia itu luar biasanya, tanpa disuruh, tanpa ada perjanjian hitam di atas putih, pokoknya istri itu yo kerjaan semua yang di rumah dari A sampai Z kerjain semua. Lah suami kadang mentang-mentang nyampe rumah nggak ada apa-apa langsung begini. Wah, itu kalau ibu pinter balikin omongan. Cuman kan hebatnya wanita Indonesia kan nggak begitu ya. Wes makanya surga duluan. Ya. Wa rafa'alaha alfa darajatin, dan Allah akan mengangkat untuk wanita tersebut alfa darajatin, 1000 derajat. Bagi yang mau nyuci baju suami dengan ikhlas, dengan ridho, insya. Tapi kayaknya wajah-wajah ikhlas semua ya. Kok ikhlasnya sambil ketawa ya loh. Alhamdulillah. Lah ikhlas itu tandanya ikhlas itu 2. Ini ntar kita bisa ngukur diri sendiri. Jangan buat ngukur orang lain loh ya. Tandanya ikhlas itu 2. 1, kerjaan apapun, entah ibadah, entah apalah. 1, ngerjainnya tanpa ada terasa berat. Ibu datang ke sini tadi kerasa berat mau enggak? Enggak, berarti ikhlas. Nyuci celana suami yang celana jin yang penuh oli, penuh macam-macam, kira-kira berat mau enggak? Iya. Ikhlas itu tandanya yang 1, apapun kegiatan, mau sholat tahajud, mau puasa, mau beres-beres rumah, asal 1 tidak terasa berat, itu tandanya ikhlas. Lah yang rasa berat dan enggak yang tahu kan ibu sendiri nih ya. Nah, yang 2, ada rasa bahagia. Di sini tuh ada rasa bahagia. Makanya kalau ada orang ngaji kok hawanya bahagia banget, insya Allah itu namanya ikhlas. Lah ibu datang ke sini bahagia enggak? Bahagia, alhamdulillah. Makanya saya kalau ngaji sebisa mungkin saya ajak ke bahagia dan ketawa. Lah kalau umpama ya Bu ya, ibu dari rumah dari pagi sampai jam duhur itu wis mumet urusan rumah tangga. Giliran hari Selasa datang ke Cahaya Islam, ke Masjid Nurul Islam sini ngaji. Kemudian dari awal sampai akhir ustadznya atau ustadzahnya cerita neraka mulu. Kapan bahagianya Bu ya? Udah dari rumah mumet datang majelis taklim tambah mumet. Wah wes, kapan bahagianya? Hidup kok kayaknya rupet banget. Ya walaupun Islam itu basyiron wa nadhiron. Islam itu prinsipnya kan 2. Basyiron memberi kabar gembira, wa nadhiron dan ancaman. Ya perlu ancaman disampaikan, tapi lihat-lihat kondisi. Orang-orang udah mumet diancam lulu tambah mumet. Ya perlu disampaikan tentang azab neraka, ya perlu biar hati-hati. Tapi kok
diapain mulu, bos mumet ayo bahagia. Sebisa mungkin kalau ngaji itu bahagia. Lah kalau pekerjaan apapun, ibadah apapun kita laksanakan dua itu tandanya ikhlas. Contoh gampang-gampangan. Nih kalau ngaji ada kotak amal keliling nggak? Ada ya. Biasanya ibu masukin berapa? Yang paling lengkap paling. Umpama ntar kalau ngitung kan ketahuan ya isinya yang banyak berapa? Goceng per 2000 terlalu goceng lah ibu ya, pantas goceng ya. Kalau 2000 kebangetan lah goceng. Ketika ada kotak amal masukin goceng itu rasanya berat apa enggak? Enggak, berarti ikhlas kelas goceng. Selasa depan coba taikin 10.000. Ketika masukin 10.000 rasanya berat apa enggak? Udah mulai gak sepakat kan? Kalau 10.000 nggak kerasa berat berarti ikhlasnya naik di kelas 10.000. Selasa depannya lagi taikin 15.000. Kira-kira udah mulai mikir apa? Mikir. Oh berarti memang ya kelasnya di 10.000. Ngukur ikhlas itu aslinya gampang Bu ya. Asal kita masukin kok hawanya tidak berat, itu ikhlasnya di situ. Lah kalau goceng masih berat, oh berarti kelasnya belum sampai situ. Kelas 2000 tadi ya. 2000 aja pilih yang lecek ya. Yang paling lecek, paling jelek dipilih hanya. Ya itu memang ikhlasnya itu. Lah itu bukan untuk ngukur orang lain, untuk ngukur diri sendiri. Lah kira-kira ketika saya masukin 2000 yang lecek itu kok masih kepikiran? Yo istighfar, astagfirullahaladzim. Datang ke sini air minum dikasih, snack dikasih 2.000. Ya ini kan buat ngukur diri sendiri, buat ngukur orang lain. Mau 2.000, mau 10.000, mau berapapun, ikhlas itu yang tahu kita. Lah ibu masukin 100.000 kok hawanya bahagia, berarti ikhlasnya 100.000. Tapi kok kalau 2.000 malah kepikiran, kalau 100.000 enggak. Umpama, ya berarti ikhlasnya di kelas 100.000 lah. Orang ngerjain kerjaan rumah ya begitu sama, asal bahagia, nggak kerasa berat, itu tandanya ikhlas. Wes ngukur ikhlas itu 2 itu udah cukup. Kalau teori berlipat-lipat itu ngumet. Wes pokoknya saya ngerjain ini kok ini ada rasa bahagia, saya jalani nggak terasa berat, itu tandanya ikhlas. Lah tadi yang pahala begini itu tadi dijanjikan untuk orang yang mengerjakan, istri yang mengerjakan itu dengan kalau sambil ngegremeng ya mbuh wis urusan tanggung sendiri. Wong saya cuman baca hadis ya saya cuman baca, mau percaya syukur, nggak percaya ya ya terserah, nggak ada paksaan. Dalam agama itu la ikraha fiddin. Mau percaya ya syukur, nggak percaya ya terserah. Tugas saya cuma ngebacain hadis. Kalau percaya ya alhamdulillah. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.